Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep Lean Canvas sebagai bentuk tugas dari sesi 12 AFL 3. PT PLN Persero adalah menjadi objek dalam konsep Lean Canvas kali ini. Saya Paruluan Siaan, mahasiswa UZ Online Universitas Ciputra, dengan nomor induk mahasiswa 01080122224049. Mari kita saksikan bersama seperti apa konsep Lean Canvas dari PT PLN Persero sebagai berikut. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih lagi mengenai Lean Canvas dari PT PLN Persero, mari kita saksikan bersama video berikut ini. Indonesia, negara tangguh, lahir dari perjuangan, pengorbanan, juga kegigihan. Di tengah krisis ekonomi dunia, Indonesia bangkit. Di tengah kecamuk politik global, Indonesia hadir, tunjukkan kepemimpinannya. Negara maju, negara industri yang memaksimalkan seluruh potensi, sektor energi nasional sebagai penopangnya. Inilah transformasi PLN dengan lebih dari 200.000 insan PLN Group yang bergerak serempak dan serentak menjawab mimpi Indonesia, dikdaya di mata dunia. 3 tahun lalu, etapa pertama transformasi dimulai. Membangun fondasi inovasi dan efisiensi, digitalisasi secara end-to-end berhasil membangun sistem operasi kelistrikan paling aman dan andal, memastikan financial sustainability jauh lebih sehat, mengubah layanan PLN menjadi sangat responsif, memuaskan, dan berkeadilan. Transformasi menghantarkan PLN mempersembahkan kinerja terbaik sepanjang sejarah bagi Indonesia. Etapa kedua, sejarah baru diciptakan. Restrukturisasi organisasi melalui holding subholding. Aset yang terfragmentasi menjadi terintegrasi, dikembangkan menjadi layanan bisnis berbasis masa depan. PLN lebih terengginas menyambut peluang ekspansi berdaya saing global. Momentum keberhasilan ini tidak berhenti. Terus diakselerasi menjawab perubahan landscape ekonomi global. Visi bisnis diperbarui, komitmen diperkuat, spirit inovasi terus dikobarkan. Etapa ketiga, PLN membidik tujuan yang jauh lebih tinggi, Global Top 500 World Class Company dengan ekspansi bisnis tingkat dunia yang tetap mengakar, melayani rakyat Indonesia dengan energi berkeadilan. PLN mengakselerasi pertumbuhan bisnis development meraih revenue menembus batas, leading secara end-to-end dalam bisnis internet, solar PV, gas midstream, ekosistem EV, hingga green energy as a services. Memimpin kolaborasi sebagai perusahaan yang lincah dan disegani di kancah dunia. PLN memastikan roadmap net zero emission bukan hanya untuk mengurangi emisi di tahun 2060, tetapi juga sebagai pendorong kemajuan yang menyejahterakan. Mengembangkan kawasan baru berbasis EBT sebagai epicentrum ekonomi hijau dunia. Menarik investasi, membangun industri hijau di seantero Nusantara, mewujudkan ekosistem energi kerakyatan yang memakmurkan. Mimpi besar ditopang perubahan fundamental. PLN menciptakan ekosistem digital berbasis big data dan artificial intelligence, mengubah wajah PLN menjadi perusahaan teknologi berbasis inovasi sebagai leading sektor bisnis masa depan dan solusi kebutuhan bagi masyarakat. Inilah lompatan besar PLN, memastikan sektor energi terus berekspansi, mewujudkan mimpi Indonesia maju, berjaya, dan dikdaya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan masih selalu setia
untuk menikmati video yang baru saja disajikan. Untuk lebih dalam lagi, kita sama-sama belajar mengenai Lean Canvas PT PLN Persero. Sebenarnya ada 3 program dasar inti dari problem yang dihadapin PLN secara general. Yang pertama itu ada pemadaman atau masih adanya pemadaman. Yang kedua itu akses PLN masih susah. Jadi masyarakat atau pelanggan masih merasa bahwasanya untuk mengakses PLN itu masih susah atau tidak gampang untuk diakses. Kemudian tarif listrik yang mahal bagi sebagian masyarakat atau pelanggan masih merasakan hal-hal seperti itu. Kemudian solusi yang ditawarkan sebenarnya banyak, tapi ada 3 garis besar yang kita coba angkat di sini. Pertama yaitu menyiapkan tim PDKP. PDKP ini kepanjangan dari pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Jadi ada tim yang disiapkan PLN pada saat melakukan pemeliharaan jaringan atau kabel atau alat untuk menyalurkan ke pelanggannya itu tanpa padam. Dan ini dilakukan sudah rutin seluruh Indonesia guna untuk meminimalisir pemadaman eh, yang dirasakan oleh pelanggan. Yang kedua, solusinya adalah dengan menerbitkan aplikasi atau membuat aplikasi yang super powerful, di mana masyarakat atau pelanggan bisa mengakses aplikasi PLN Mobile melalui App Store maupun Play Store, seperti itu ya. Yang ketiga, solusinya itu skala tarif berbeda berdasarkan daya listrik. Jadi nanti kita sama-sama lihat lebih detailnya penjelasan mengenai Lean Canvas PT PLN Persero. Ini adalah tampilan secara keseluruhan dari Lean Canvas PT PLN Persero. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, problem yang dialami konsumen PT PLN Persero itu tadi saya sudah jelaskan, listrik sering padam, sulitnya mengakses layanan PLN, ya listrik yang mahal. Kemudian ini adalah solusinya. Solusi yang ditawarkan itu meningkatkan keandalan jaringan, kemudian mempermudah akses konsumen untuk menghubungi petugas PLN, kemudian menawarkan produk atau jasa yang baru yang lebih hemat. Key metrics-nya adalah berupa salah satunya adalah survei kepuasan pelanggan, di mana khusus untuk survei ini rutin kami atau PLN adakan dari lembaga survei independen yang ada seperti Surveyor Indonesia atau ID Survey. Ini adalah salah satu mitra kami untuk mengukur sebagaimana bentuk pelayanan PLN selama 1 tahun atau tiap tahun yang dirasakan oleh pelanggan, baik itu segmen pelanggan rumah tangga, sosial, bisnis, industri, pemerintah, atau layanan khusus, traksi, maupun pelanggan industri kategori 4, yaitu tegangan tinggi. Nah, survei ini mengindikasikan bahwasanya tingkat kepuasan pelanggan yang ada terkhusus di WIT Jabar di tahun 2022 dan 2003, indeks kepuasan pelanggannya relatif cenderung membaik dari keseluruhan pelanggan yang ada di WID Jawa Barat atau Unit Induk Distribusi Jawa Barat. Dan total yang ada IKP 2023 itu mendapatkan 96,53% secara keseluruhan. Kemudian kalau kita lihat dari cost structure-nya, PLN sendiri itu memiliki komposisi biaya investasi yang dominan, kemudian biaya operasi, biaya promosi, konsultan, dan lain-lain sebagainya. Jadi
PLN pun dalam menjalankan proses bisnisnya memiliki cost structure seperti yang saya sampaikan, di mana seluruh beban usaha atau cost structure yang ada, jika kita lihat dari laporan keuangan tahun 2022 dan tahun 2023, itu ada peningkatan, namun peningkatan itu juga dibarengi atau diikuti dengan pendapatan yang meningkat pula dari penjualan maupun di luar pendapatan lain-lain. Kemudian unique value proposition PT PLN Persero itu menampilkan mengenai kehandalan jaringan, di mana memang ini adalah main bisnis atau bisnis utama dari PLN, bergerak di bidang jasa kelistrikan, di mana salah satu unique value proposition-nya itu adalah kehandalan pendistribusian energi listrik tersebut. Sehingga kalau jaringan handal terukur dan semuanya bisa diselesaikan dengan baik, yaitu getting job done, masyarakat atau pelanggan juga akan mendapatkan suatu manfaat yang luar biasa. Ditambah dengan unique value proposition yang lainnya, yaitu mengenai performance, ini juga memperlihatkan bahwasanya PLN selalu bertransformasi, selalu berubah untuk memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu dalam desain, pengembangan infrastruktur, talenta, dan solusi yang ditawarkan oleh PLN. Terlihat di sini PLN selalu berubah atau membawa ke arah yang positif, baik itu dari sisi pembangkit sampai dengan transmisi, kemudian sampai dengan di distribusi atau di sisi hilir. Hal ini bisa kita saksikan dan pelanggan rasakan bahwasanya keseriusan PLN untuk merubah pelayanannya, untuk merubah aktivitas produksi maupun proses bisnisnya menjadi lebih ramping, lebih baik ke depannya. Kemudian channel atau media yang bisa atau yang dilakukan PLN dalam proses menjalankan bisnisnya, yaitu direct, yaitu Salesforce, kemudian PLN Mobile, Mitra Alidaya, dan indirectnya influencer dan lain sebagainya. Jadi PLN dalam proses bisnisnya lebih menitik beratkan ke dalam pola penjualan atau pola pelayanan yang disajikan tanpa tatap muka. Hal ini supaya pelanggan bisa langsung merasakan atau menikmati layanan PLN dengan segera dan cepat 24 jam tanpa dibatasi ruang dan waktu melalui aplikasi PLN Mobile. Dan sampai dengan video ini dibuat, ada 114 juta jumlah transaksi yang bisa diperoleh oleh PLN melalui PLN Mobile-nya, sehingga ini juga menjadi poin penyemangat untuk PT PLN bisa selalu menyajikan fitur-fitur yang semakin lengkap, mulai dari calon pelanggan sampai dengan menjadi pelanggan, semua tersaji dan bisa dinikmati oleh pelanggan dalam aplikasi PLN Mobile. Kemudian semua program juga bisa dinikmati oleh pelanggan ketika melakukan download PLN Mobile, kemudian bisa menikmati fitur-fitur yang selalu dikembangkan oleh PT PLN Persero. Sehingga kedepannya pun peran aktif dari pelanggan juga bisa berpartisipatif
untuk meningkatkan revenue atau pemasukan untuk PLN. Kemudian customer segment, kita ketahui bersama, untuk masyarakat seluruh Indonesia, dominan adalah pelanggan PT PLN Persero. Dengan segmennya itu, kalau kita lihat dari golongannya adalah golongan rumah tangga, golongan bisnis, industri, pemerintah. Tapi kalau kita segmentasi berdasarkan kebutuhan daya, itu daya 450 volt ampere sampai dengan 200 kVA, itu bisa kita kategorikan ke dalam tegangan rendah. Kemudian kategori 200 kVA sampai dengan 30 MVA bisa kita kategorikan ke dalam tegangan menengah. Kemudian di atas 30 MVA itu kita kategorikan ke dalam tegangan tinggi. Dan semuanya itu masuk dalam pantauan atau sudah masuk ke dalam digitalisasi dan berbasis controlling IoT atau Internet of Things System yang sudah coba dibangun oleh PT PLN Persero. Baik itu dalam tren menganalisis atau menganalisa pemakaian energi listrik, tren analisis kualitas listrik, pembelian energi, outgate management, dan monitoring lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke revenue stream. PT PLN Persero memiliki cita-cita untuk masuk ke dalam jajaran 500 perusahaan terbesar dunia melalui pertumbuhan demand listrik dan bisnis beyond KWH. Bapak Ibu perlu ketahui juga, PT PLN Persero tidak hanya mengandalkan pendapatan dari sektor penjualan tenaga listrik, namun juga mulai menggali beyond KWH atau pendapatan di luar penjualan tenaga listrik, di mana pendapatan ini ke depannya akan berkaitan dengan salah satunya adalah konten streaming agregator, kemudian internet fiber scale up, kemudian LNG mainstream infrastruktur, kemudian solar PV manufacturing, kemudian EV ecosystem development, selanjutnya B2B and B2C rooftop solar, kemudian REC, Grand Industry, dan Hydro Business Development. Semua itu akan mendorong revenue stream PT PLN Persero, baik itu dari holding company, subholding company, dan anak perusahaan. Selanjutnya, ketika kita berbicara mengenai unfair advantage dari PT PLN Persero, itu berkaitan dengan brand atau reputasi PT PLN Persero sejak bangsa negara ini berdiri, adalah salah satu penyedia listrik terbesar di Indonesia, dan dalam menjalankan proses bisnisnya selalu dikawal dengan aturan pemerintah, sehingga PT PLN yang dimiliki pemerintah 100% bisa berjalan untuk melayani pelanggannya dengan sebaik-baiknya, dengan aturan, dengan kontrol, dan dengan instruksi, baik itu dari Presiden, Menteri terkait, dan semuanya itu
menjadi satu visi yang dianut atau yang diambil oleh PT PLN Persero. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai Lean Canvas PT PLN Persero ini. Semoga apa yang bisa saya tampilkan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, salam sukses selalu.